Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Ramadhani dari kelas MJ 303. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI untuk periode tahun 2023 dan tahun 2024. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan rasio yang meliputi: satu, ada rasio likuiditas, kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, keempat rasio aktivitas, dan yang kelima analisis tren 2 tahun terakhir. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dari berbagai aspek, apakah dalam kondisi sehat atau perlu diperhatikan. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi, khususnya di pertambangan batubara. Periode laporan yang dianalisis adalah tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 30 Desember tahun 2024. Perusahaan ini menjalankan kegiatan produksi dan penjualan batubara baik untuk pasar domestik maupun internasional. Berikut tabel beberapa komponen dari PT tersebut. Analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Pertama saya akan membahas rasio likuiditas, yang mana ini menunjukkan seberapa mampu perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya seperti utang usaha atau biaya operasional yang segera jatuh tempo. Yang A itu ada current ratio. Current ratio itu dihitung dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar, yang hasilnya tahun 2023 sebesar 1,82 kali dan tahun 2024 meningkat menjadi 2,54 kali. Artinya pada tahun 2024 perusahaan memiliki aset lancar sekitar 2,54 kali lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan sangat baik, bahkan peningkatannya dibanding tahun sebelumnya. Dengan current ratio di atas 1, perusahaan tergolong aman dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini juga ada yang B, cash ratio. Selanjutnya cash ratio ini adalah cash ratio yang lebih ketat karena hanya melihat kemampuan perusahaan yang membayar kewajiban lancar dengan kas yang tersedia. Hasilnya tahun 2023 sebesar 1,41 kali, tahun 2024 meningkat menjadi 1,74 kali, yang artinya hanya dengan kas yang tersedia saja perusahaan sudah mampu membayar seluruh kewajiban lancarnya tanpa harus menjual persediaan atau aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kas perusahaan sangat kuat dan manajemen kas berjalan dengan baik. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya serta melihat seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Yang A itu ada debt to asset ratio atau dalam kurung DAR. DAR itu dihitung dengan rumus total liabilitas dibagi total aset, yang hasilnya pada tahun 2023 sebesar 32,22% dan tahun 2024 meningkat menjadi 43,9%, yang artinya proporsi pendanaan perusahaan berasal dari utang yang meningkat pada tahun 2024. Namun
Angka ini masih dalam batas wajar karena kurang dari 50% sehingga perusahaan masih tergolong solvable. Lalu yang selanjutnya ada yang B, debt to equity ratio atau dalam kurung DER. DER itu dihitung dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas, yang hasilnya tahun 2023 sebesar 0,47 kali dan tahun 2024 meningkat menjadi 0,78 kali. Meskipun meningkat cukup signifikan, DER ini masih berada di bawah 1. Ini berarti perusahaan masih lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibanding utangnya. Namun, tren kenaikan utang ini tetap perlu dicermati agar struktur permodalan tetap sehat. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan maupun aset yang dimiliki. Yang A itu ada net profit margin atau NPM. NPM ini dihitung dari laba bersih dibagi penjualan, yang hasilnya tahun 2023 sebesar 21,7% dan tahun 2024 meningkat menjadi 24,94%. Walaupun penjualan tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, laba bersih justru meningkat. Ini berarti perusahaan semakin efisien dalam mengendalikan biaya dan mampu meningkatkan laba dari setiap penjualan. Yang B itu ada return of asset atau ROA. ROA ini dihitung dari laba bersih dibagi total aset, yang hasilnya tahun 2023 sebesar 8,2% dan tahun 2024 meningkat menjadi 22,1%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir ini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset. Yang A itu ada total asset turnover atau TATU, yang hasilnya tahun 2023 sebesar 0,84 kali dan tahun 2024 meningkat menjadi 0,89 kali. Yang artinya aset perusahaan digunakan lebih efisien untuk menghasilkan pendapatan. Yang ke-B itu ada inventory turnover, yaitu perputaran persediaan tahun 2024 sebesar 57,7 kali, yang artinya persediaan berputar sangat cepat menjadi penjualan. Hal ini wajar dalam industri batubara karena persediaan tidak disimpan terlalu lama. Terakhir ada analisis tren tahun 2023 dan tahun 2024. Jika dilihat dari seluruh keseluruhannya itu ada total aset menurun, total liabilitas yang meningkat, ekuitas yang menurun cukup besar, penjualan menurun namun laba bersih meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga profitabilitas melalui efisiensi biaya. Meskipun pendapatan menurun, namun penurunan ekuitas dan kenaikan utang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam struktur model perusahaan. Kesimpulan umumnya, secara umum kondisi keuangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk tahun 2023 dan tahun 2024 dapat disimpulkan, yang pertama itu ada likuiditas yang sangat kuat. Perusahaan sangat mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aman. Yang kedua itu ada profitabilitas yang meningkat, margin laba dan efektif sangat membaik. Yang ketiga ada efisiensi operasional meningkat, itu ditunjukkan oleh kenaikan TATO dan inventory turnover tinggi. Dan yang keempat, struktur modal perlu dicermati karena liabilitas
meningkat dan ekuitas menurun. Kesimpulannya, perusahaan berada dalam kondisi yang cukup sehat, namun tetap harus menjaga keseimbangannya antara utang dan modal sendiri. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.